Saudara, berbagai pelanggaran menimpa warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Salah satu di antaranya yang terjadi adalah penyalahgunaan izin tinggal. Lalu bagaimana pengawasan WNA yang dijalankan selama ini oleh pihak imigrasi kelas 1 Kota Bandung? Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Uray Afian selaku Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Bandung. Pak Uray, selamat pagi, apa kabarnya? Selamat pagi. Baik ya Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kita baru pertama kali bertemu Pak ya untuk membahas WNA ini yang mungkin beberapa kali sempat terjadi juga masalahnya di dalam wilayah Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung begitu. Tapi bentuk pelanggaran apa sih Pak biasanya yang paling sering terjadi terhadap WNA? Baik, terima kasih Kompas TV. Jadi saya menyapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Masyarakat Jawa Barat. Jawa Barat ya, Jawa Barat. Jadi sesuai dengan pertanyaan Mbak tadi, pelanggaran apa aja yang sering dilakukan oleh orang asing yang berada di bawah wilayah kerja kami di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung, yaitu berupa rata-rata penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal. Ya, seperti apa itu? Bisa dia izin tinggal kunjungan tapi bekerja, wisata tapi bekerja, terus kemudian juga masalah overstay. Jadi dia sudah melampaui dari batas izin tinggal yang diberikan oleh kita. Gitu. Oke, selain pelanggaran itu Pak, masih ada beberapa pelanggaran lainnya? Yang sering kita tangani ya sementara itu masalah itu ya? Masalah tadi penyalahgunaan sama overstay. Oh, oke. Ya. Tapi dari tahun 2019 saja Pak, atau mungkin 2018, ada catatannya kah berapa banyak data mengenai kasus tadi overstay dan juga masalah yang lainnya? Baik, jadi sejak tahun 2018 itu penyalahgunaan yang sudah kita reportasi itu lebih kurang 67 kasus. 67 kasus. Dan overstay sebanyak 148 kasus yang overstay untuk di bawah wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung. Oke, artinya cukup banyak juga ya Pak begitu. Ya. Nah, setiap tahun ini berdasarkan catatan apakah meningkat atau sudah cukup baik, menurun begitu? Untuk sementara ini yang kami terima di kantor untuk kasus dan tindakan deportasi cenderung naik dan overstay cenderung menurun. Oh, gitu. Oke. Jadi mungkin banyak kekurang pahaman daripada pengguna tenaga kerja tadi tentang tata cara mempekerjakan orang asing. Gitu. Kalau untuk yang overstay menurun, mungkin sudah ada pemahaman di tingkat masyarakat yang khususnya mungkin sebagai sponsor untuk memberikan pemahaman pada orang asing yang disponsori oleh mereka. Oke, tapi berdasarkan pengamatan Bapak sendiri di tahun 2018, lebih dari ada 148 tadi angkanya cukup banyak. Apa sebenarnya yang menyebabkan mereka sampai melanggar yang tadi Bapak sebutkan? Yang sampai melanggar tadi ya? Ya tadi yang kami tangani selama ini adalah pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dan orang asing yang tidak dapat menunjukkan paspor saat diadakan pemeriksaan atau operasi lapangan. Itu. Sehingga itu harus kita dalami, kita proses dulu, kita amankan sampai dengan si orang asing tersebut bisa memperlihatkan dokumennya pada saat pemeriksaan nanti. Oke, nah tapi tadi dari sekian banyak kasus sebenarnya untuk overstay tadi menurun ya Pak, artinya sudah cukup baik begitu upaya untuk mensosialisasikan hal tersebut. Tapi upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak imigrasi khususnya TPI Bandung ini untuk mengurangi pelanggaran yang ada khususnya di wilayah Bandung Pak? Ya, jadi upaya-upaya yang kami lakukan untuk mengurangi daripada pelanggaran keimigrasian tadi. Ya, kita melakukan sosialisasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun perusahaan atau lembaga badan yang mempekerjakan tenaga kerja orang asing. Gitu, ya. Baik. Nah, kasus terberat ya mungkin Bapak boleh menceritakan salah satu diantaranya seperti apa sih dari pelanggaran tadi Pak?
Jadi yang pernah kita lakukan adalah tindakan berupa pro justisia, sehingga kita harus memproses sampai ke pengadilan ya. Pengadilan, ya. Sampai ada juga yang seperti itu, Pak? Sampai pengadilan. Dan kami sesuai dengan SOP ya tetap sesuai dengan tahapan-tahapan melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kami, sehingga sampai lengkap pemberkasan dan alat bukti, sehingga kita bisa serahkan ke kejaksaan. Oke, baik. Jadi memang hukumannya sebenarnya sudah sangat tegas ya Pak, untuk bisa mengurangi pelanggaran tersebut. Langkah preventif dilakukan, tadi ada sosialisasi dan lain-lain, tapi juga penegakan hukum pun juga tentunya tegas dilakukan begitu. Tapi dalam hal ini penegakan hukum dan juga agar mengurangi pelanggaran, bekerja sama atau SKPD yang terkait mana saja Pak? Ya, salah satu daripada bentuk pengawasan kami, yaitu kami ada satu nama badan yang kita membentuk tim pengawasan orang asing. Atau sering yang disebut dengan Timpora ya. Timpora. Jadi situ sudah masuk unsur Forkopimda, bahkan ada dari lembaga badan pemerintah yang lain juga. Kita ikut sertakan di dalam Timpora kita itu, bahkan sudah sampai dengan tingkat kabupaten. Rencana kami nanti akan menuju sampai ke tingkat kecamatan, begitu. Jadi di situ sudah ada unsur kejaksaannya, kepolisiannya sudah ada, TNI-nya juga ada, bahkan daripada semua Forkopimda, unsur Forkopimda. Oke, baik. Jadi partner yang bersinergis tentunya ya Pak ya dalam rangka mengurangi pelanggaran tadi begitu. Nah, dalam penindakan hukum pun juga tadi paling berat itu sampai ke penyidikan begitu, pengadilan pun juga. Tapi kan tentu akan ada tindakan mungkin yang paling ringan mulai dari surat peringatan mungkin atau hukuman yang dikenakan kepada mereka para pelanggar khususnya WNA ini mulai dari seperti apa sih Pak hukuman yang dikenakan? Jadi kita ada dua jenis tindakan. Ya, yaitu yang pertama kita melakukan tindakan administratif keimigrasian, itu berupa pendeportasian. Itu kedua kita melakukan tindakan penyelidikan yang mengarah kepada pro justisia tadi, gitu. Jadi yang paling ringan itu adalah tindakan administratif keimigrasian, gitu. Dan itu juga apabila tindakan administrasi keimigrasian kita berikan kepada orang asing yang melakukan pelanggaran, itu juga nanti sponsor atau yang memberikan fasilitas kepada orang asing tersebut akan kita layangkan surat peringatan, baik. Agar mereka tidak lagi mengulangi, gitu. Oke, baik. Jadi surat peringatan pun juga mulai dari surat peringatan pastinya begitu ya. Nah, selama ini tentunya dari pelanggaran pun juga masih banyak, artinya memang cukup berat juga Pak, mungkin tantangan dan juga kendala. Tapi kalau bicara mengenai tantangan sendiri, apa sih Pak tantangan paling besar untuk mengurusi WNA yang mungkin tinggal sementara di Indonesia ini? Ya, tantangannya ya tadi itu. Kita harus melakukan satu koordinasi, bahkan sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya yang mensponsori atau mengundang orang asing yang sifatnya untuk bekerja, khususnya umumnya banyak untuk bekerja melakukan pelanggaran, khususnya agar mereka untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, bagaimana cara perekrutan, persyaratan, tahapan-tahapan sampai dengan si orang asing tersebut itu layak dan pantas untuk bekerja di wilayah kita. Di wilayah gitu kita, baik. Nah Pak, mungkin sekaligus kita mengedukasi dan juga sosialisasi juga, ketika ada WNA yang datang ke Bandung khususnya begitu, atau mungkin kita bertemu, apa aja sih persyaratan dan juga peraturan yang harus mereka penuhi? Ya, banyak masa Mbak ya. Jadi kalau imigrasi ini kan kita hanya memberikan izin tinggal, izin tinggalnya. Di sini juga masyarakat perlu tahu bahwa kalau izin kerja itu diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja. Nah, jadi dalam hal ini pihak sponsor atau yang mempekerjakan tenaga kerja asing itu harus mendapatkan rekomendasi dulu, daripada Dinas Tenaga Kerja, kemudian dan sesuai dengan skillnya, bekerja di bidang apa ini. Misalnya kalau ada pertambangan mungkin dengan Dinas
pertambangan mendapatkan rekomendasi, atau misalnya kalau apa kesehatan dengan dinas kesehatan. Kalau mahasiswa macam. Pak? Nah kalau mahasiswa itu ya harus mendapatkan rekomendasi daripada apa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah itu di situ. Nanti setelah mendapatkan rekomendasi, baru mereka akan mengajukan visa nanti akan diberikan oleh perwakilan kita yang ada di luar sesuai dengan isi permohonan permintaan tadi itu. Betul, dan berapa lamanya juga berapa lama, begitu. siap, ya. Jadi itu mungkin yang harus dipahami juga, atau mungkin kita pun juga ketika memiliki teman atau bertemu dengan warga negara asing saling mengingatkan juga ya Pak, agar mereka tidak melanggar, betul. Tidak sesuai dengan visa yang mereka ajukan. Baik Pak, kita juga masih ingin membahas lebih lanjut mengenai strategi dari imigrasi terkait dengan pengawasan, karena ini angkanya masih cukup banyak, artinya masih PR juga untuk kantor imigrasi untuk menekan angka pelanggaran tadi. Kita lanjutkan lagi pada segmen selanjutnya. Saudara jangan kemana-mana, karena usai jeda kita masih akan kembali membahas mengenai warga negara asing, ketentuan, pelanggaran, dan juga apa tugas kita bersama-sama ke depan. Tetaplah bersama kami dalam Kompas Jabar.